Oke. Selamat siang Ibu, mungkin perkenalkan diri dulu. Nama saya Tira Awalis Kasmati, dengan rekan saya ada Bella dan juga Binda. Nah, di sini kami ingin melakukan wawancara, mungkin Ibu bisa perkenalan diri dulu. Ya, oke. Nama saya Ani. Kebetulan saya sendiri sebagai guru juga kepala sekolah. Jadi untuk wawancara hari ini saya izin untuk merecord dalam bentuk suara dan juga dalam bentuk video. Dan di sini ada lembar persetujuan partisipan, bisa Ibu baca terlebih dahulu lalu kita datang. Di sini. Iya. Ya. Nah, di sini kami wawancaranya temanya adalah mengenai tantrum. Anak PAUD ini kan memang pasti sering tantrum ya Ibu. Kira-kira apa saja sih situasi atau kondisi yang dapat memicu munculnya perilaku tantrum itu? Oke, biasanya anak-anak tantrum itu bisa jadi pas dia sudah dari sekolah, bisa jadi juga dia moodnya sudah tidak bagus pada saat dari rumah. Mungkin biasanya yang paling sering mereka masih mengantuk ya, tapi ibunya kan semangat sekali, akhirnya tetap dibangunkan. Nanti biasanya dia dari sekolah karena moodnya udah ini kan, ya dia tantrum. Kalau di sekolah biasanya karena mungkin berebut dengan teman atau dia masih mengeksplor ininya, jadi ya. Kira-kira dari anak-anak itu siapa sih Bu anak yang paling sering menunjukkan perilaku tantrum? Tantrum yang paling sering ada itu ya meskipun begitu itu kalau dia pas marah dia bisa tantrum. Juna juga, apalagi kalau Juna sudah moodnya dari rumah sudah tidak bagus, di sini sama Juna dipaksa untuk sekolah. Bahkan tantrumnya Juna ini suka sampai narik jilbab ibunya, gitu. Pokoknya perlawanannya banget gitu kalau Juna. Terus kemarin kami kan juga udah sempat tadi ini waktu pembelajaran gitu kami kan sempat melihat ya Ibu anak-anaknya itu gimana. Itu kami menemukan ada satu namanya Nadira. Nadira itu kayak sempat menangis. Oke. Nah itu sering terjadi atau gimana? Kebetulan Nadira itu belum lama, jadi dia masih kayak 1 bulanan gitu, 1 atau 2 bulan gitu. Jadi dia masih kayak masih minta ditunggu orang tuanya, walaupun dia sebetulnya pinter sih, anaknya pinter, terus nggak terlalu yang gimana gitu. Cuman kalau pas dia lihat ke belakang orang tuanya nggak kelihatan atau mamanya nggak kelihatan, nah dia menangis. Biasanya perilaku tantrum yang ditunjukkan paling sering itu bagaimana? Biasanya menangis ya, menangis saja biasanya. Tapi paling ekstrim untuk anak-anak semua ini ya. Biasanya pada saat mereka nggak mood atau bagaimana yang nggak cocok menurut mereka, dia kan nangis dulu, nanti beda-beda. Kalau yang tantrum itu Juna itu tantrum banget gitu kan. Itu pun tapi ke orang tuanya sih. Kalau ada orang tuanya, kalau ke ibu guru dia benar-benar nggak mau diangkat, nggak mau digendong, nggak mau didiemin. Nah itu Juna. Kalau Rafia awal-awal dulu dia kan egois banget, anaknya menurutku egois banget karena dia maunya yang aku number one. Mungkin menurut ibu guru begitu. Pada saat teman-temannya sudah berdoa, dia terlambat, nah dia marah karena teman-temannya sudah berdoa atau teman-temannya sudah di pertengahan berdoa. Awal kita mengikuti untuk mengkondusifkan ini ya suasananya di kelas itu, tapi lama-lama sama kita paling diangkat dibawa ke ruangan ibu. Nanti Bu Astri yang sambil ngediemin, nenangin gitu, nggak apa-apa, nanti ketemu lagi. Sekarang alhamdulillah udah hilang ya, udah mulai. Kira-kira seberapa sering sih anak itu mengalami tantrum dalam kurun waktu 1 minggu terakhir ini? 1 minggu terakhir ini paling Juna saja, kalau yang lain-lain enggak. Nah kebetulan
kalau kita tanya ke orang tuanya kenapa Juna seperti itu, biasanya dia kalau di rumah sudah agak liburnya agak panjang, itu kan akhirnya dia kena HP. Kalau kena HP tidurnya udah nggak teratur, jadi dia mungkin tidurnya di waktu udah mau subuh gitu kan, jadi pagi pas waktu dia sekolah dia mulai tantrum. Tapi kalau menurut saya mau tidur pagi, tidur siang, tidur malam, kalau anak sudah terlalu sering kena HP, menurut saya di sekolah dia kurang ini sih. Mungkin di angan-angannya dia cuma pengen pulang mau main HP mungkin kalau menurut saya. Terus kira-kira anak itu ketika tantrum apakah mereka sering kali berteriak gitu? Kalau Juna enggak teriak, karena dia lebih ke ini ya, ke menolak ya, menolak aja, nggak sampai teriak-teriak. Terus sebelum tantrum memuncak biasanya kan ada amukan besar. Nah, apakah anak itu biasanya mulai dengan merengek terlebih dahulu? Kalau Juna kelihatannya dari ininya, moodnya sudah kelihatan dari muka dulu kalau Juna. Terus nanti kalau diajak melakukan aktivitas itu dia pasti menggeleng. Pada saat ibu guru berusaha, ayolah Juna bisa gitu, dia akan noleh ke, kalau ada ibunya ini ya, dia akan menoleh ke ibunya marah. Jadi dia nggak berani marah sama ibu guru, tapi dia menoleh ibunya langsung marah atau ibu kayak gitu. Kira-kira hal apa sih biasanya membuat anak itu merengek? Kalau Juna, kalau moodnya nggak dari dia sendiri pada saat kita ada bermain dan belajar, itu biasanya Juna kalau nggak mau awalnya pasti dia kayak ini kan, terus lihat ibunya, ibu itu dia nggak mau. Tapi kalau dia mau, ayo Juna gitu, dia langsung berdiri terus melakukan. Nah, Juna itu benar-benar nggak bisa kebaca ininya. Soalnya munculnya kalau ibu guru mungkin setiap hari ketemu, ini Juna kayaknya moodnya nggak bagus nih gitu kan. Kalau dia udah mulai, ya itu tadi pagi dia udah nggak mau saling sama ibu guru kan, nah itu dia nggak bagus itu. Kalau dia udah datang sendiri, ibunya di situ, dia datang sendiri ke ruangan ibu guru sana, nah itu oke. Nanti sampai pulang pun dia masih oke. Saat anak sedang berada di puncak tantrum, apakah ia pernah mengeluarkan kata-kata kasar seperti makian atau ucapan tidak sopan gitu? Kebetulan kalau anak-anak yang sekarang memang tidak ada. Biasanya kata-kata seperti apa yang diucapkan? Mungkin cuma waduh gitu ya, aduh ibu gitu, cuma itu saja. Kalau yang lain-lain enggak pernah. Terus kira-kira bagaimana sih ibu karakteristik tangisan anak saat tantrum? Jadi apakah ia menangis terseduh-seduh, kencang sampai sulit bernafas, Ya. atau hanya mengeluarkan air Air mata tapi saja. tanpa air mata gitu kan? Iya. Ada. Kalau Revia sampai terseduh-seduh. Awal-awal waktu dia mengontrol emosinya ya, karena dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan atau mau, itu dia terseduh-seduh dan agak lama. Biasanya paling kita mencobanya itu ya ini kita telepon Uti gitu kan. Terus kalau Bu Asri pernah gitu sampai diemin, akhirnya dia diam tapi tidak keluar dulu, tidak ke lingkungan temannya lagi. Kalau saya sampai ketiduran. Gitu. Terus kira-kira apakah tangisannya itu akan langsung mereda ketika keinginannya itu dituruti atau membutuhkan waktu yang cukup lama biasanya? Kalau ini yang menangis ya, Yang kalau menangis. Juna kan lebih ke berontak ya. Kalau Revia itu tangisan pertamanya kenceng gitu, wah, langsung tinggal seduh aja. Nanti kalau agak lama sih, agak lama. Tapi mungkin karena di gini-gini itu kan dia jadi agak nyaman tuh berhenti. Makanya kalau sama Basri pernah sampai berhenti, kalau sama saya pernah sampai tidur. Iya. Mungkin pertanyaan terakhir Bu, kira-kira guru itu penanganan paling tepat ya, paling sering dilakukan ketika anak tantrum itu? Pasti pasti bu guru akan datang ya, nanti kayak Bu Asti mencoba gitu, ternyata nggak mau, kita coba. Kadang anak itu merasa cocok di siapanya gitu, dan setiap hari itu nggak mesti kalau anak sekarang. Kalau anak zaman dulu kan aku maunya Bu Ana, apapun yang dia lakukan harus sama Bu Ana. Kalau anak sekarang, kalau menurut saya enggak. Pada saat Bu Juli mendekat, dia bisa diemin, dia diam. Bu Asti dengerin, dia mau, dia diam gitu. Kalau anak sekarang. Kalau anak dulu pakai keren ya, jadi pokoknya bu guruku ini, bu guruku itu
dulu. Kalau sekarang udah mulai alhamdulillah ya, pokoknya siapa itu ibunya, anak-anak mau semua. Mungkin cukup sekian Ibu wawancara pada hari ini. Terima kasih banyak atas jawabannya. Sekian dari kami, terima kasih. Sama-sama. Sama ya. Dari sini. Oke, ini yang dicoret ya, bukan meja. Garis lurus, nggak kemana-mana. Gak ada yang sama Utusan Allah, ya Allah, tambahkanlah ilmu dan anugerahilah rezeki kepadaku dan faham terhadap ilmu. Amin. Itu loh, Mama. Ya, 3 MU ya. Aku tanggal 26 sekarang. Dede belakangannya Dede terima jadi kenapa? Ini Ramadan. Duduk Ramadan. Ini Andra itu Andra. Apa jangan Andra kan nggak anu ya kok baca lagi. Yang mana? Nadira yang mana? Oke. Nana 11,5. nempel kakinya ya. Lagi dong. Naik lagi sini. Ya,